Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma sholatu ala Rasulillahi wa ala alihi wa bawalah amma ba'du. Ya ibu-ibu sekalian, ya ibu yang lain kita mulai dulu aja. Jadi bismillah, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kelima kajian Qaidati. Ya kita pelan-pelan aja majunya. Jadi meskipun udah 5 pertemuan, tapi kita masih mentok di pembahasan haraf. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting dapat dipahami, insya Allah aman, sentosa. Nah, sebelum kita lanjutkan materi tentang harap-harapnya, mari kita bahas dulu sebentar seputar PR-nya ya. Udah saya periksa, tapi biar yang tidak mengerjakan dan yang baru gabung juga paham, yang baru gabung juga tahu, mari kita periksa PR-nya bareng-bareng. Kemarin itu PR-nya ayat 11, 12, dan 13 dari surat Al-Baqarah. PR-nya adalah mencari huruf dan juga isim domir. Ya, bismillah. Hadir ibu-ibu aman memperhatikan. Insya Aman. Allah Ustadz. Nah, Ustadz. iya, OPG cuma tiga, iya 3 ayat. kirain 5 ayat. Kerjain sampai 5 ayat. Ada yang ngerjain 5 ayat, gak apa-apa. Yang di PR kan cuma 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, huruf yang kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 11. Yang pertama adalah waw. Wa. Nah, dan wa di sini bukan termasuk harap jar. Meskipun harap jar ada waw. Min, fi, ila, ala, kalibi, an, hatta, musmun, zuruba, dan waw juga tak. Nah, meskipun di harap jar ada waw, tapi waw di sini bukan waw harap jar. Bisa dilihat ketika kita perhatikan terjemahannya. Karena waw harap jar itu memiliki arti demi. Wal fajri demi fajar. Wal laili demi waktu malam. Nah, itu waw harap jar memiliki arti demi. Tapi waw yang ada di surat Al-Baqarah ayat 11 artinya itu dan. Hmm. Nah, kalau artinya dan berarti ini bukan waw harap jar akan tapi wawnya waw harap atof. Nah, wa kemudian selanjutnya idza bukan harap. Tadi kemarin ada ibu-ibu yang nulis idza harap, bukan. Karena idza tidak belum kita pelajari sama sekali. Mana idza di sini? Hmm. Kalau kita perhatikan harap-harap yang kemarin ada di sini, kalau nggak bisa turun. Nah, harap jar, nasob, nafi, nida, atob, istisna, nawasib, dan jawazim, maka kita tidak memperhatikan idza. Ini kan kemarin idza ini salah tulis. Idza yang menjadi harap nawasib itu tulisannya seperti ini, idzan. Nah, jadi afwan. Nah, jadi idza yang masuk ke dalam harap nawasib tulisannya seperti ini, idzan. Ada nunnya dan bukan pakai alif. An lan idzan kai liwa hatta aufa. Nah, itu. Jadi bukan idza yang seperti ini. Kalau idza seperti ini tidak masuk ke dalam ranah haraf. Nah, kemudian selanjutnya wa idza qila lahum. Nah, di sini adalah masuk ke dalam harap jar min fi'ila ala ka li. Nah, kemarin kita sudah jelaskan li harap jar ketika dia bersambung dengan isim domir hu, huma, hum, ha, huma, hunna, maka harokatnya berubah yang tadinya dibaca li menjadi dibaca la. Nah, jadi lahum, la di sini la harap jar. Kemudian humnya isim domir. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, la di sini juga harap. Harapnya harap nahi. Harap nahi di sini gak ada ya. Karena harap napi meskipun adalah tapi la yang ada di dalam harap napi itu artinya adalah tidak.
tidak. Ya capek nulisnya tidak. Up. Nah, baru ketika la-nya bermakna tidak, nah itu adalah harap nafi. Tapi kalau kita lihat di sini, la di sini artinya bukan tidak, tapi artinya adalah jangan. Maka la di sini bukan harap nafi, tapi adalah harap nahi. Harap baru lagi. Harap nahi ya isinya cuma la, artinya jangan. Tupsidu fil ardi. Kemudian selanjutnya fi harap jar innama. Nah, innama ini satu kesatuan ya. Harap tapi harap yang belum kita pelajari. Nahnu muslihun. Nah, itu selesai di ayat 13. Wa, kemudian la, kemudian hum, kemudian la, fi, kemudian innama. Tapi innama belum kita pelajari. Nah, kemudian itu ayat 11. Kemudian di ayat 12, ala innahum humul mufsiduna walakil la yash'urun. Huruf pertama ada ini ala. Nah, ala juga ini belum kita pelajari. Jadi ada beberapa jenis huruf yang isinya cuma satu. Seperti tadi tambahan adalah yang artinya jangan berarti masuk ke dalam harap nahi. Nah, ini nanti dicatat di pinggiran koidati di sini atau di mana melengkapi harap-harap. Nah, dilengkapi harap-harap ada harap nahi. Harap nahi isinya la. Nah, ini a ya. Nahi isinya cuma satu yaitu la. Harap nahi. Kemudian ala. Nah, ini biasanya kalau a nyambung sama la, nah ini jadi satu huruf karena artinya bukan tidak. Artinya adalah ingatlah. Ala. Nah, ini juga masuk ke dalam haraf. Tapi harap yang belum ada di koidati maka silahkan ditambahkan saja. Karena lumayan banyak juga ala 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 ini harap tanbih. Bukan tan. Harap apa? Sebentar, sebentar. Harap Apa tuh? Bukan tanbih. La itu harap nahi, kemudian ala harap ta'rid. Ya bolehlah tanbih silahkan. Tanbih. Harap tanbih. Fungsinya untuk mengingatkan. Ingatlah, ingatlah. Nah itu ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kalau dalam hadis Al-Ba'in ada hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam hati, di dalam jasad itu ada seonggok daging. Ala, nah itu artinya ingatlah. Harap tanbih. Ala. Jadi ini tidak terdiri bukan la-nya bukan la harap nahi ya, bukan la harap nafi dan nahi tapi satu kawan atau satu kalimat ala merupakan harap tanbih yang artinya adalah ingatlah. Ini harap baru yang belum kita pelajari. Sambil latihan sambil nambah ilmu. Ala harap tanbih, inna. Nah, di sini ketemu harap nasob inna. Inna anna lakinna laita la'alaka anna lanafiyah lil jinsi harap nasob namanya. Nah itu inna alanya harap tanbih, innanya harap nasob. Kemudian di sini dua hum, satu hum yang nempel sama inna ini domir juga. Hum yang kedua humu ini juga termasuk domir. Dua-duanya isim domir. Ala innahum humu. Dilingkari isim domir dua-duanya. Kemudian selanjutnya walakin di sini ada wau lagi akan tapi wau di sini bukan wau harap jar karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi wau harap jar itu artinya demi sedangkan di sini ya tidak diterjemahkan atau artinya dan. Nah itu waunya di sini harap atof. Walakin, latkinnya juga adalah harap atof.
Wa fa summa au am lakin labal hatta musmun wa fa summa au am lakin labal hatta wa fa summa au am lakin labal hatta. Nah, lakin merupakan harap nasab. Harap atof. Sepaket dengan wa. Wa fa summa au am. Nah, ini dilihat mana tadi harap atof ada wau, fa, kemudian summa, au, am, dan terakhir dan selanjutnya lakin. Nunnya sukun. Berbeda dengan yang diharap nasob. Kalau yang diharap nasob ini lakin, nah, nunnya ada tasdidnya. Sedangkan yang kita temukan adalah lakin, berarti itu adalah harap atau. Artinya sama sebenarnya, sama-sama akan tetapi. Walakin la yash'urun. Kemudian di ayat 12 ini adalah la harap nafi. Karena kita lihat terjemah ini artinya tidak. Berbeda dengan lanahi yang baru kita pelajari. Kalau lanahi tadi artinya jangan. Kalau artinya tidak, berarti la-nya la nafi. Nah itu ayat 12. Kemudian terakhir PR itu ayat 13. Agak panjang ayat 13. Ini di layar kelihatan Qurannya kan ya, aman? Kelihatan Ustaz. Ya, Hmm. Kemudian di ayat ke-13, huruf-huruf dan isim domir yang terdapat di ayat ke-13, yang pertama jelas ada waw, wa idza, wawunya di sini wawu atof, kemudian qila lahum juga sudah, la-nya harap jar, humnya isim domir, aminu kama. Nah, di sini kama, kafnya kaf harap jar karena artinya seperti atau sebagai. Kafnya harap jar, sedangkan ma di sini bukan ma harap nafi, tapi ma isim mausul. Itu maknya masuk ke dalam isim. Nanti kita bahas isim-isim yang mabni, isim-isim yang seperti harap. Nah, insya Allah setelah ini selesai, setelah bahas harap selesai, kita lanjut kepada isim-isim mabni. Karena isim-isim mabni sama seperti harap, jumlahnya sedikit dan bisa dihafal. Wa idza qila lahum aminu kama, kafnya di sini kaf harap jar, maknya ini isim mausul belum kita pelajari. Amanan nasu qalu anu minu di sini ada harap, harap istifham tapi belum kita pelajari. Kama sama seperti di sini kafnya harap jar, mimnya isim mausul. Amana sufaha, ala ketemu lagi dengan ala, harap tanbih. Kemudian innahum di sini ada harap nasob dan isim domir. Kemudian humnya isim domir. Walakin juga sama seperti di atas. Wa-nya atof dan lakinnya juga harap atof. La ya'lamun dan terakhir adalah harap napi di sini. Artinya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Aman? PR-nya aman, Ibu-ibu? Aman Ustaz. Keliru di lakin. Mm-mm. Lakin sama lakin, nah. Perhatikan tasdidnya ya. Ya, bismillah. Kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah membahas seputar harap jar. Jadi kita murojaah dulu sebentar karena ada peserta baru. Alhamdulillah nambah kita ya. Bukannya semakin berkurang tapi malah nambah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, kita bahas dulu sebentar. Ulang dari awal. Dalam bahasa Arab, kalimat atau ya mufrodat kosakata bisa dibagi menjadi tiga kategori. Ada kategori isim, ada fiil, dan ada harap. Nah itu, semua kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ada tiga jenis. Gak ada jenis yang keempat, apalagi jenis yang kelima. Cuma ada tiga. Isim, fiil, dan haraf. Isim belum kita bahas karena panjang. Fiil juga belum kita bahas karena panjang.
Nah, yang sedang kita bahas sekarang adalah pembahasan haraf. Dibahas duluan haraf dikarenakan jumlahnya paling sedikit kalau dibandingkan dengan isim dan fiil, jumlah haraf itu sangat sedikit sehingga bisa kita hafal kalau haraf. Oleh karena itu kita mulai dengan yang jumlahnya paling sedikit yaitu haraf. Nah, jadi setiap kita menemukan nah ini, nah berarti ini adalah kalimah haraf, bukan isim dan bukan pula fiil. Karena nanti setiap kalimah isim punya hukumnya tersendiri, fiil punya hukumnya tersendiri, punya aturan mainnya tersendiri. Masing-masing dari isim dan fiil punya aturan tersendiri. Begitu pula harap, kalau harap tinggal dihafalkan saja aman. Ketika menghafal harap-harap yang ada di Qaidati, maka insya Allah ini sudah mencakup sebagian besar harap. Nah, kemarin kita mulai dengan harap jar. Yang sedang kemarin dibahas adalah haraf jar. Min, fi, ila, ala, kalibi, an, hatta, munzurubba dan wawu juga. Nah, ketika menemukan huruf-huruf seperti ini, menemukan kalimah-kalimah ini di dalam Quran atau di kitab-kitab gundul, maka itu bisa dipastikan adalah kalimah harap, bukan kalimah isim dan fiil. Karena tahap pertama dalam bisa membaca Arab gundul adalah bisa mengidentifikasi kalimat mana isim, mana fiil, dan mana haraf. Jadi itu langkah pertama untuk bisa membaca Arab gundul. Diidentifikasi dulu masing-masing kalimat. Bisa membedakan isim, fiil, dan harap. Nah, kemarin kita membahas seputar harap jar. Nah, ketika menemukan min, menemukan fi, menemukan ila, ala, ka, li, bi, an, hatta. Nah, itu pasti harap jar. Apalagi kalau min, insya Allah aman. Fi juga aman. Ila, ala, nah, ka. Nah, huruf-huruf yang satu, nah biasanya ini ada di awal kalimat. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, kaf, ka, kalau menemukan ka di akhir kalimat itu bukan harap jar, tapi itu isim domir. Ka, kaf yang menjadi harap jar biasanya ada di awal kalimat. Sebagaimana ini, kama, nah ini di awal-awal kalimat, tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ini nah, bisa dijadikan harap jar. Kalau misalkan artinya cocok, kalau misalkan artinya sebagai, atau artinya adalah seperti. Karena masing-masing dari harap jar, bukan cuma harap jar, dari semua huruf ini punya maknanya masing-masing. Min artinya dari, fi artinya di dalam, ila artinya kepada, ala artinya di atas, ka artinya seperti atau sebagai, li artinya milik atau bagi, bi artinya dengan, an artinya dari, hatta artinya sampai, muz dan munzu artinya sejak, ruba artinya betapa banyak, waw dan ta yang menjadi harap jar artinya adalah demi, sumpah, demi Allah, demi Tuhan, demi dan seterusnya. Nah itu mutolak murojaah singkat seputar pembahasan minggu kemarin. Sampai sini aman. Kalau aman kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh bertanya? Ya, Boleh bertanya, Ustaz? ya ahlan. Yang lakin itu tadi huruf nasab atau huruf Nah, atop ya? ya lakin itu masuk ke dalam harap atop. Wa fa thumma au am lakin Hmm. la bal hatta. Nah, Oh, lakin. iya, iya. Bukan yang nasab itu ya, Ustaz? Kalau Bukan. itu bedanya apa? Lakin ya? Kalau ini bedanya di nunnya ada tasydid lakin. Nah, Oh, lakin. Oh, iya, iya, nah, Ustaz. karena Iya, iya. lakin. Nah, lakinna Oh, iya. huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Di surat Al-Kahfi ada tuh. Lakinna Oh, iya, iya. surat Syukron, Al-Kahfi. Ustaz. Ada lagi? Cukup, Ustaz. Ya. Ya, kalau tidak ada, bismillah kita lanjut pembahasan kepada harap-harap nasab. Jadi lagunya ya Alhamdulillah kan dulu sudah pernah disetorkan ke teteh admin.
Nah, harap nasob lagunya seperti ini. Inna anna lakinna la'ala laita ka'anna lanafiya lil jinsi harap nasob namanya dan seterusnya. Kita bahas makna dari harap nasob satu persatu. Karena salah satu cara memastikan ini harap atau bukan, atau supaya memastikan supaya tidak tertukar mana inna, salah satu caranya adalah ya kita lihat terjemah. Kita lihat maknanya. Inna dan anna ini memiliki makna yang sama. Nggak sama-sama amat sih. Inna, kalau dalam bahasa Indonesia, oh, dapat 10 menit lagi. Ya, kita bedakan aja terjemah inna dan anna. Inna, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah sesungguhnya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al kausar, telaga kausar, atau di surat Al-Baqarah yang dekat di sini di ayat 6 ada inna. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, sesungguhnya inna ma'arnya sesungguhnya sebagai penegasan, sebagai bentuk taukid bahasa Arabnya mah. Nah, itu inna. Kemudian anna, nah ini yang membedakan ini mah inna, sesungguhnya kalau anna artinya adalah bahwasannya. Anna, inna dan anna. Bahwasannya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Hmm, sesungguhnya juga ternyata ya. Anna lahum. Jadi inna dan anna terkadang diartikan sama, sama-sama sesungguhnya. Nah, tapi terkadang dalam menerjemahkan anna, pemaknaan anna itu dimaknai dengan bahwasannya. Atau sesungguhnya, sama-sama taukid sebenarnya maknanya. Inna dan anna, sesungguhnya. Kemudian lakinna artinya mirip seperti lakin harap atof, ini artinya adalah akan tetapi. Kecepatan ibu-ibu atau aman? Aman Ustad. Aman Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau aman mah. Inna dan anna artinya sesungguhnya, kemudian lakinna artinya adalah akan tetapi. Walakin la yashurun. Lakinna dan lakin itu artinya sama saja sebenarnya. Sama-sama artinya akan tetapi. Cuma yang membedakan dari segi lafaz, yang satu mah pakai nun tasdid, yang satu mah tidak menggunakan nun tasdid. Tapi dari segi pemaknaan, dari segi terjemah bahasa Indonesia, sama-sama diartikan akan tetapi. Kemudian ada la'alla. La'alla itu artinya adalah harapan, semoga. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. La'allallaha yuhdisa ba'da dzalika amro, semoga Allah membuat atau memberikan setelah itu amro, perkara atau solusi. Nah, la'alla artinya adalah ingin sesuatu, tapi sesuatu yang diingini itu mudah tercapai. Artinya semoga. Semoga saya besok bisa belajar. Nah, itu pakainya la'alla. Karena mengungkapkan harapan yang mana harapan tersebut mudah tercapai. Atau bisa saja tercapai tanpa, bukan sesuatu yang mustahil. Itu la'alla. Berharap, tapi harapannya adalah sesuatu yang mungkin. Atau arti mudahnya adalah semoga. Nah, kemudian laita, la'alla dan laita sebenarnya artinya sama-sama mengharap. La'alla semoga, kalau laita artinya seandainya. Mengharap sesuatu yang mustahil, itu laita. Laitani kuntu turoba, seandainya aku menjadi tanah di surat An-Naba.
Waqalal kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir di hari kiamat berharap, laitani seandainya diriku kuntu turoba dulu itu adalah tanah. Nah itu laita artinya adalah seandainya. Atau kalau mau dipanjangin artinya adalah mengharap sesuatu yang mustahil dicapai. Mengharap sesuatu yang sangat sulit dicapai. Itu namanya laita. Itu arti dari laita. Arti mudahnya seandainya. La'alla semoga, laita seandainya. Nah kemudian harap nasob yang selanjutnya adalah ka'anna. Ka'anna ini maknanya lebih kepada perumpamaan. Seperti, seakan-akan. Itu ka'anna, seakan-akan. Jadi ka'anna ini bukan harap jar ditambah anna, tapi satu huruf berdiri sendiri. Ka'anna. Masuk ke dalam harap nasob. Seakan-akan. Ka'annahum. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Surat apa lupa. Surat Juz Amma. Ka'anna. Itu seandainya. Nah terakhir dari harap nasob. Harap nasob jumlahnya ada 6. Kemudian ini yang satu. Terakhir yang la nafiyah lil jinsi. Yang mana sebelum membahas la nafiyah lil jinsi. Kita harus tahu dulu makna dari harap nafi yang 4. Harap nafi yang 4 ini maknanya tidak semua. Meskipun hurufnya berbeda-beda. La, ma, la, ta, dan in. Tapi artinya harap nafi itu sama-sama tidak. Keempat huruf ini memiliki arti tidak. Itu. Kalau masuk ke dalam harap nafi. Tapi la nafiyah lil jinsi ini artinya sedikit berbeda dengan nafi. Karena kalau la nafiyah lil jinsi artinya adalah tiada, tidak ada satupun. La ilaha illallah, tiada satupun Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La roiba fih, tidak ada satupun keraguan di dalam Al-Qur'an sebagaimana di Al-Baqarah ayat 2 kan. Alif lam mim dzalikal kitabu la roiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itulah nafiyah lil jinsi, artinya tidak ada sama sekali atau ringkasnya tidak ada. La tidak ada. Berbeda dengan la yang kita temui tadi di ayat ke-12. Kalau kita menemui la yang ada di ayat 12, kalau diperhatikan maknanya lihat la di sini artinya tidak. Kalau artinya cuma tidak berarti dia masuk ke dalam harap nafi. Tapi kalau seperti tadi ada di ayat 2, la yang terdapat di ayat 2 tidak ada. Artinya bukan hanya sekadar tidak, tapi ada tambahan ada. La tidak ada. Nah, berarti ini adalah la nafiyah lil jinsi yang masuk ke dalam harap nasob. La tidak ada. Begitu. Bentuknya sama, tapi maknanya berbeda. Yang satu mah sekedar tidak, yang satu mah tiada sama sekali. Tidak ada satupun. Nah, itu harap nasob. Inna anna lakinna laita la'ala ka'anna lanafiyah lil jinsi harap nasob namanya. Begitu. Itu harap nasob. Ya, kita selesai membahasnya. Sampai sini aman makna-makna harap nasob. Aman, Ustadz. Allah. Inna anna lakinna la'ala laita ka'anna lanafiyah lil jinsi. Jadi ketika menemukan salah satu dari 7 huruf ini dalam Al-Quran, sebelum kita sebut itu harap nasab, kita pastikan dulu ke dalam terjemahannya apakah sesuai atau beda jauh. Nah, kalau maknanya beda jauh, ya berarti kemungkinan itu bukan harap nasab. Tapi kebanyakan ketika muncul inna anna lakin nala ala laita kana dalam Al-Quran ya itu pasti harap nasab kemungkinan besar. Cuma yang harap nasab atau bukan yang harus lebih dipahami maknanya, lebih di kita perhatikan maknanya adalah la ini la napiyah lil jinsi karena bentuknya sama seperti harap napi.
sama-sama la, tapi yang membedakan adalah dari segi makna. Kemudian itu selesai harap nasob, harap napi juga tadi sudah selesai dibahas sekalian. Karena meskipun ada 4 huruf, artinya cuma satu. Artinya yaitu adalah tidak. Kemudian harap nida juga cuma ada satu. Ya, artinya tidak. Artinya tidak. Artinya wahai. Menyeru. Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Harap nasob. Harap nasob. Harap nida. Aman. Kita lewat harap tidak. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah makna-makna dari harap atof. Yang mana, nah ini